padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Senin 27 Mei 2024. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 17 sampai 27. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk berkat, cinta, dan penyertaan, secara khusus untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang Engkau izinkan untuk kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyelenggaraan-Mu di hari-hari yang lalu, dengan segala pengalaman suka duka hidup yang boleh kami alami. Tuntun dan sertailah kami dalam hari-hari hidup kami selanjutnya melalui sabda-sabda-Mu. Dan kini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membuka akal budi, pikiran, dan hati kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kenyataan hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja mendengarkan dialog yang sangat indah, dialog yang sangat mungkin berkaitan dengan pengalaman pribadi kita masing-masing tentang seorang pemuda yang berdialog dengan Yesus, dan tentu dia sangat kaya raya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang kaya ini bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya supaya saya atau supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Menjalankan 10 perintah Allah sudah, menjalankan 5 perintah gereja juga sudah. Lalu apa yang masih kurang? Sehingga tentu itu membuat dia bertanya-tanya dalam hatinya. Dan pada akhirnya, daripada dia penasaran sendiri, dia kepo dan tidak menemukan jawaban, lebih baik langsung saja bertanya pada Yesus. Dan kesempatan yang baik itu dia gunakan untuk bertanya. Dia bertanya bagaimana caranya supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan apa yang dijawab oleh Yesus, saudara dan saudari yang terkasih, ternyata jawaban Yesus itu di luar nalarnya dia. Dia berpikir bahwa mungkin apa yang sudah dia lakukan selama ini, menjalankan 10 perintah Allah, dia tidak mencuri, dia menghormati bapak dan ibunya, dia tidak berzina, tidak berdusta dan lain sebagainya. Dia berpikir bahwa dengan menjalankan 10 perintah Allah itu maka mudah bagi dia untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Ternyata jawaban Yesus bertentangan dengan apa yang menjadi pemikiran dia, sehingga di sini dapatlah kita pahami bahwa pemahaman kita manusia, pikiran kita manusia terkadang tak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin bagi kita itu baik, mungkin bagi kita itu tepat, itu jawaban yang benar, tetapi belum tentu menurut Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada perikop yang terakhir Yesus mengatakan bahwa lebih mudah, lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum yang kecil. Saudara-saudari, kita boleh mungkin di rumah masing-masing kita punya jarum, kita ambil jarum lalu kita lihat ketika kita mau memasukkan benang yang sangat kecil saja ke dalam lubang jarum itu sulit, apalagi seekor unta. Yesus kan bilang lebih mudah seekor unta yang masuk melalui lubang jarum yang sempit itu daripada seorang kaya. Saudara-saudari, apa yang digambarkan oleh Yesus
Yesus hanya mau melukiskan, Yesus hanya mau memberikan ilustrasi yang mungkin sekali lagi bagi kita manusia itu mustahil, itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Dari ilustrasi Yesus tadi bahwa lebih baik seekor unta yang masuk melalui lubang jarum, di situ sebenarnya Yesus mau mengkritik orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang berhak, yang lebih pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lihat bahwa memang di dalam keseharian hidup kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Oh, Yesus itu seperti ini, seperti itu, rupanya seperti ini, tidak. Nah, untuk kita bisa melihat Yesus, kita bisa menyaksikan bahwa inilah Yesus, inilah Allah yang saya imani, yaitu tadi melalui diri orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil, orang-orang yang terbuang, yang tersingkirkan. Karena di dalam orang-orang inilah, di situ Yesus bisa kita jumpai, Yesus bisa kita temukan. Kita mendengar tadi begitu sulitnya orang kaya tadi untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Yesus yang terakhir. Yesus memberi perintah bahwa sekarang engkau pergi menjual segala harta milik yang kau punya, baru kau bisa mengikuti aku, baru kau layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan apa yang dirasakan oleh orang kaya tadi? Dia menjadi sangat sedih, dia kecewa karena dia memiliki harta yang sangat banyak. Jika itu terjadi dengan kita, kita memiliki segalanya, harta, mobil yang begitu banyak, rumah mewah bertingkat-tingkat, motor apalagi, dan harta duniawi lainnya. Lalu ketika kita disuruh oleh seseorang yang mungkin kita tidak kenal untuk kita membagikan itu kepada orang-orang miskin, orang yang kita tidak kenal, apakah itu kita bersedia? Tentu yakin dan tidak yakin, percaya atau tidak percaya, sebagai manusia pasti kita memiliki rasa kecewa, rasa marah juga mungkin ya. Lah, ini kan harta saya, kenapa saya harus jual? Saya harus bagi kepada orang yang tidak saya kenal. Kenapa mereka tidak bekerja dan mendapatkan uang seperti saya? Ini menunjukkan bahwa betapa susahnya, sukar, pelitnya orang kaya, orang-orang yang beruang, orang-orang yang berduit untuk bisa peduli kepada orang-orang kecil, yang dimana Yesus sebenarnya datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah seperti apa? Ya, mewartakan kerajaan Allah yang saling peduli kepada orang kecil. Kita lihat bahwa Yesus tidak pernah melayani orang-orang kaya. Di dalam kisah-kisah perikop kitab suci, bahwa Yesus itu selalu bergaul, selalu bersahabat dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang terasingkan dan ditindas dalam keseharian hidup mereka. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita diajak untuk belajar dari pertanyaan orang kaya terhadap Yesus. Mungkin juga menjadi teguran kecil untuk kita. Mungkin kita tidak memiliki harta yang berlimpah-limpah, tapi setidaknya apa yang menjadi kelebihan kita, mari kita saling peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang kecil yang mungkin sangat membutuhkan. Barangkali kita memiliki sesuatu yang lumayan banyak atau cukup banyak, lalu dalam perjalanan kita tidak menggunakannya lagi, kita tidak membutuhkannya lagi. Alangkah baiknya kita peduli, kita berbagi sosial kepada mereka-mereka yang masih membutuhkan itu. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka mari kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, anggota keluarga kita maupun para pengikut setia doa kekuatan channel yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa kiranya melalui jemahan tangan para dokter, para perawat dan juga anggota keluarga yang senantiasa merawat, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, siapapun mereka yang mengaduh nasib di tanah rantau, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kiranya hubungan, relasi, dan komunikasi antara mereka dan juga dengan majikan boleh berjalan dengan
baik, dan juga mereka mampu untuk mengerjakan setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapapun mereka yang telah memilih jalan lain, telah berpaling dari ajaran Gereja Katolik. Kiranya melalui doa kita, doa Bunda Maria dan para malaikat di surga, kita yakin dan percaya bahwa pada waktu yang tepat, waktu yang terbaik, Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka dan kembali pada ajaran yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan harapan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud